Permisi, assalamualaikum. Ya Mbak, silakan masuk Mbak. Silakan duduk. Ada keperluan apa Mbak? Saya mau memeriksakan kehamilan saya, Bu. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya Bu. Saya Bidan Maya, saya lulus tadi Puskesmas 92 di WKIA. Baik Bu, sebelum kita lanjut pemeriksaan ibu hamil, ini memakan waktu 30 sampai 45 menit. Apakah ibu bersedia? Karena saya bersedia. Boleh lihat buku pinnya Bu? Ini, Mbak. Oke baik Bu, ini kunjungan ibu yang keempat ya Bu ya? Ya. Ya. Oleh Ibu Linda. Oke, usia ibunya 23 tahun ya Bu ya? Iya, betul. Suaminya Budi Santoso ya Bu? Iya. Usianya suami 28 tahun. Ini kehamilan keberapa ya Bu? Pertama, Mbak. Kehamilan pertama. Baik. Hari terakhirnya tanggal 15 bulan 3 2023. Iya, benar. Berarti tafsirannya nanti tanggal 22 bulan 12 tahun 2023 ya Bu ya? Iya, Mbak. Oke. Usia kehamilan ibunya saat ini berarti 23 minggu ya Bu? Iya. Ibu ini sudah datang untuk yang keempat kalinya Bu ya? Sebelum kita lanjut pemeriksaan, saya akan cuci tangan dulu ya Bu ya? Ya. Saya periksa tekanan darahnya dulu ya Bu ya? Nah, suhunya Bu ya, permisi ya? Tensi ibu 111/58 ya. Nafasannya 106. Ya, itu tensinya bagus ya Bu ya. Oke, kita lanjut pemeriksaan berat badan Bu ya. Silakan ditimbang. Bahannya silakan Bu. Tinggi badannya alas kakinya dilepas ya. Apa ya Bu kakinya? Harus dibelakang ya Ibu. Bagus sini Bu. Oke, bagus ya Bu. 20. Kita lanjut pemeriksaan ya Bu ya. Di tempat tidur ibunya boleh naik. Pulang ya Bu. Bu, saya akan melakukan pemeriksaan dari kepala ya sampai ujung kaki. Ya. Baik ya Bu ya. Ya. Tidak ada benjolan ya, tidak ada ketombe. Tidak kalinya ya Bu ya. Ada wajah. Boleh saya lihat ininya Bu, gigi dan mulutnya Bu. Ada Bu dibuka itu ya. Oh baik, tidak ada kaminya saya Bu ya, giginya bersih. Telinganya bisa lihat Bu, tidak ada serumnya. Ya Bu. Oke, tidak ada pembengkakan kelenjar ya Bu ya. Kita lihat Bu ya bagian dadanya Bu ya, periksa ya.
tidak ada bekas operasi ya Bu ya, karena yang pertama ya. Pemeriksaan perut dulu ya Bu ya. Ya. Boleh tutup ibu. Kita lanjut dengan jantung bayinya ya Bu. Di sebelah kanan tadi. Oke, denyut jantung bayinya bagus ya Ibu ya, 136 kali per menit. Bagus tangannya ya Bu ya, nggak ada yang bengkak. Boleh miring ke sini Bu, miring ke kanan. Kakinya ditekuk satu ya Bu ya. Ya Bu, tidak ada varises ya. Ya boleh, udah Bu. Pemeriksaan genitalia tidak saya lakukan ya. Ibunya boleh bangun Ibu, kiring dulu baru bangun. Boleh diturunkan kakinya ya Bu ya. Dikit ya Bu ya. Boleh kembali duduk ya Bu ya. Oke, terima kasih Mbak. Saya permisi sama dulu ya Bu. Baik Ibu, kita telah melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaannya bagus ya Bu ya. Sudah saya catat semua. Grafiknya juga sudah saya tulis ya Bu. Cuma di bagian IMT-nya Bu ya, dari berat badan dan tinggi badan ibu termasuk IMT-nya agak lebih ya Bu. Jadi karena agak lebih, kalau untuk lebih ya Bu, IMT lebih, ibunya penambahan berat badannya selama kehamilan 7-11 kilo aja ya Bu ya, normalnya ya Bu ya. Usia 23 minggu ya Bu ya, berarti masuk trimester kedua ya Bu ya. Jadi kalau trimester kedua ini masih mual muntah nggak Bu? Kadang-kadang aja buka kalau pagi di sekolah kemana. Oh iya. Tapi nggak setiap hari, kalau masih satu kan setiap hari. Sudah Udah mulai berkurang ya Bu ya. Ya biasanya kalau udah masuk trimester kedua dia udah mulai berkurang. Jadi Bu ini di sini ada di buku ini kan Bu. Jadi kalau ibunya udah baca-baca ini banyak di sini ya Bu ya, ibu ya. Ibu hamil ini ada kebutuhan makan ibu hamil dalam sehari. Jadi kalau ibu hamilnya kan sekarang ini trimester 2, 23 minggu. Ini nasi atau makanan pokok itu biasanya Bu kalau udah hamil kedua itu 6 porsi ya Bu ya nasinya. Jadi dalam sehari itunya ibunya mengkonsumsi 6 porsi nasi. Satu porsi itu 100 gram aja Bu, atau 3/14 nasi ya Bu. Kemudian untuk protein hewani itu juga 4 porsi Bu kalau trimester kedua. Jadi bisa hewani itu bisa dari ikan, telur, ayam, atau yang lainnya ya Bu ya. Jadi bisa 4 porsi itu juga bisa satu ikan aja, satu ikan atau satu telur Bu. Itu udah 1 porsi ya Bu ya. Kemudian bisa dari protein nabati. Itu seperti tahu, tempe, dan lainnya Bu ya. Jadi ini itu juga 4 porsi Bu. Jadi bisa 1 potong sedang tempe atau 2 potong sedang tahu. Itu masuk hitungan 1 porsi ya Bu. Kemudian sayur-sayuran Bu, 4 porsi juga ya Bu. Jadi bisa 1 mangkok sayur itu udah hitungannya 1 porsi Bu ya. Kemudian dari buah-buahan bisa pepaya, pisang, apel, apa aja Bu ya. Itu juga 1 porsi. 1 porsinya itu bisa 1 potong besar pepaya itu udah 1 porsi ya Bu. Jadi sehari ibunya konsumsi 4 porsi. Kemudian bisa dari minyak atau lemak,
bisa santan, itu udah termasuk lemak, atau digoreng atau ditumis, itu masuk lemak ya Bu ya, sumber lemak. Kemudian dari gula, kalau gula ibu hamilnya itu satu harinya itu 2 porsi aja Ibu ya, atau kalau 1 porsi itu 1 sendok makan gula. Jadi kayak gitu ya Bu ya. Ibunya juga kalau udah hamil kedua bisa ibu bisa berolahraga kayak gitu, tapi olahraganya yang nggak terlalu berat kan Bu, untuk aktivitas fisik aja. Misalnya aktivitas fisiknya ibunya bisa pemanasan atau bisa ikut senam hamil. Jadi ya biasanya kan banyak tuh di YouTube ya. Kemudian Bu, kalau untuk ibunya mengkonsumsi ini kan tablet tambah darah ya. Ini tablet tambah darahnya Bu ya. Tablet tambah darahnya ibu hamil ini minimal 90 tablet selama kehamilan Bu. Jadi kalau ibunya sudah minum ini, jangan lupa dicentang Ibu di sini. Nah ini masih kosong Bu. Jadi misalnya ibunya ini hamilnya sudah 23 minggu ya. Misalnya ini sudah bulan ke sekarang ini sudah bulan 8 ya Bu. Nanti ibunya kalau 1 hari minum dicentang Bu. Ya. Minum setiap hari dicentang. Jadi bisa dihitung minimal ibu hamil itu 90 tablet tambah darah, karena ibu hamil itu rentan dengan anemia Ibu ya. Kalau ibu hamil dengan anemia itu nanti bisa takutnya ibunya bisa melahirkan prematur, bahkan anaknya juga berat badannya lahir rendah atau kurang dari 2.500 Ibu kan. Kalau anak itu kan kalau bayi lahir kan normalnya kan 2.500 sampai 4.000 ya. Tapi takutnya ibunya melahirkannya dengan bayinya berat badan masih rendah di bawah 2.500 ya. Jadi jangan lupa tablet tambah darahnya. Kalau untuk PP-nya di sini saya lihat sudah lengkap ya Bu ya. Jadi nggak perlu di PP lagi ya Bu, PP-nya sudah lengkap. Untuk pemeriksaan laboratorium, karena ini ibu udah trimester kedua, jadi pemeriksaan laboratoriumnya nanti di trimester ketiga ada lagi. Kalau trimester 1 saya lihat sudah ada pemeriksaan laboratorium ya Bu ya. Ini sudah ada HB-nya 12,9, HIV-nya negatif ya Bu, sifilis, hepatitis, malaria negatif ya Bu. Berarti nanti untuk pemeriksaan laboratorium berikutnya untuk trimester 3 ya Bu ya. Kunjungan kelima itu biasanya, kunjungan kelima juga nanti bertemu sama dokter ya. Jadi untuk PT-nya udah gak lagi gitu, apa ya. Apakah Ibu udah mengerti yang dengan yang saya sampaikan? Insya Allah saya mengerti Mbak. Coba apa Ibu bisa mengulang kembali apa yang saya sampaikan tadi Bu? Nah, kalau ibu hamil itu harus makan makanan yang bergizi, makan nasi itu 4 porsi, terus sayur-sayuran, buah, lauk pauk Ya. Di kehamilan itu maksimal mengkonsumsi tablet tambah darah 90 kali selama kehamilan, ya 90 tablet selama kehamilan. Ya. Terus jangan lupa dicentang. Ya, pintar sekali ibunya ya, udah mengerti, udah paham berarti ya Bu ya. Berarti ibunya nanti bisa kembali ke sini kunjungan berikutnya 1 bulan lagi ya Bu ya. Karena kalau untuk trimester 2 kan dia minimal 2 kali kunjungan ya Bu. Ini kunjungan ibu yang pertama di trimester 2, nanti boleh datang bulan depan lagi ya Bu ya. Berarti Bu, ini Ibu makasih ya Ibu ya. Sama-sama Mbak, saya juga terima kasih sudah mendapatkan. Semoga hamilan dan janinnya sehat ya Bu. Amin.